Berjumpa lagi dengan saya Hadi Agus Ramdhani pada channel Donirom. Pada kesempatan saya kali ini, saya akan berbagi sebuah video tutorial, yaitu membuat form transaksi penjualan ya. Ini adalah video tutorial menjelaskan tentang transaksi penjualan yang nantinya kita akan bagi videonya menjadi beberapa bagian karena nanti akan panjang sekali. Jadi kita bagi-bagi ya guys, mungkin menjadi 3 atau berapa bagian. Langsung saja kita desain formnya seperti pada tampilan pada layar. Kemudian setelah kita desain, masing-masing komponen kita kasih nama masing-masing ya guys. Untuk nota ini kita kasih nama txt nota. Kemudian untuk tanggal ini kita kasih nama txt tanggal. Ini untuk nanti menampilkan jumlah penjualannya berapa rupiahnya. Kita kasih nama LBL, itu pakai label ya guys. Ini pakai label LBL total bayar. Kemudian ini txt kode barang, kemudian ini nama barang, kemudian txt harga, txt jumlah, kemudian txt subtotal. Kemudian kita tambahkan juga data grid view, kita kasih nama DGV. Kemudian di bawahnya ini ada button ya guys, button simpan, button batal dan keluar. Kita kasih nama masing-masing dengan BTN keluar, terus ini BTN batal, terus ini BTN simpan. Kemudian kita tambahkan satu buah label di sini untuk memberi keterangan ya guys. Nanti kita misal tekan Alt S akan melakukan prosedur simpan, perintah simpan ya guys, dan seterusnya. Kemudian di bawahnya ini ada total bayar ya guys, total bayar. Nanti isinya ini akan sama dengan yang ini, label bayar. Kemudian ini uang muka, txt uang bayar. Kemudian ini txt uang kembali ya. Kemudian jika sudah, kita langsung ke tabel ya. Kita buat tabelnya terlebih dahulu ya guys, tabel untuk menampung data transaksi penjualannya. Kita akan menggunakan dua tabel ya guys nanti, yaitu tabelnya kita pecah jadi dua, yaitu master penjualan dan detail penjualan ya. Untuk master penjualan strukturnya seperti ini. Nota kita kasih char dengan panjang 14 karakter. Kemudian tanggal kita kasih, tipenya kita kasih date. Kemudian total bayar kita double, panjangnya 15, desimalnya 0. Kemudian uang bayar kita kasih panjang 15 juga, uang kembali juga 15. Kemudian notanya kita kasih indeks ya guys, primary key, kita buat primary key. Kemudian pada tabel selanjutnya yaitu tabel detail penjualan. Nah, detail penjualan ini strukturnya seperti yang nampak pada layar, yaitu nota barang, kode barang, harga, jumlah, dan subtotal. Nah, kemudian untuk notanya tidak kita buat primary key ya, kita buat indeks aja. Buat indeks kita kasih nama misalnya X nota. Terus kemudian kita pilih fieldnya yaitu nota. Jika sudah, indeks tipenya kita pilih normal, indeks metodenya B3. Kemudian kita simpan ya guys. Jika sudah, nah kita langsung ke coding ya guys. Langsung ke coding.
Nah, ini kita membuat, pertama kita membuat nota otomatis dulu ya guys. Kita biar notanya nanti otomatis tidak manual, kita double klik dulu, kemudian kita ketikkan codingnya ya guys. Kita ketikkan di sini dim strsql as string ya. As string, kemudian dim proses. Tutorial ini adalah kelanjutan dari tutorial sebelumnya ya guys. As new cls koneksi, kemudian dim tbl penjualan, as data tabel. Jika sudah, kita buat prosedur untuk membuat nota otomatis. Private sub nomor undercross nota ya. Untuk namanya terserah, saya di sini memberi nama private sub nomor undercross nota. Kemudian tbl penjualan sama dengan noting, kemudian tbl penjualan sama dengan, bentar, ini berarti proses titik execute query buka kurung str SQL ya. Kemudian di sini str SQL-nya seharusnya di sini ya guys. str SQL sama dengan select nota ya. Kita akan select field nota pada tabel master ya, tabel from tabel master ya guys, master penjualan, master penjualan order by ya, kita sort berdasarkan nomor urut yang terbesar ya guys, order ya, order by nomor nota descending. Kemudian kita enter, kita enter, di bawahnya ini kita if tabel penjualan titik row titik count sama dengan 0. Jika di dalam tabel tidak ditemukan data, maka txt nota titik tag txt nota ini isilah dengan format notanya, yaitu nanti kita buat format gini ya guys. Format notanya N strip tahun ya, tahun sekarang, formatnya gini YY MM DD, kemudian di belakang, kemudian strip, terus di belakangnya ini adalah nomor urutnya ya guys ya. Itu 2 3 4 5 ya, ini 5, berarti ini jumlahnya sekitar 14 ya guys ya. Kemudian N strip, kemudian
format tahun, format bulan tahun ya guys. No, kemudian formatnya bulan, hari, kemudian kita tambahkan lagi ini 0001 ya, dan enter. Jika sudah ada, di dalam database ditemukan datanya, kemudian kita buat terlebih dahulu sebuah variabel dim tanggal astring tanggal sama dengan dan enter. TBL penjualan sama dengan nothing, kemudian enter. Kemudian strSQL sama dengan select. Nah, kita akan select nota from tabel master penjualan spasi dimana need ya, kita akan mengambil 6 angka dari digit ketiga ya, need nota dari digit ketiga sebanyak 6 angka ya, sama dengan petik, kemudian tanggal ya, apakah digit ketiga ya, ini digit ketiga ini sampai sini apakah sama dengan tanggal sekarang ya guys. Nah, ini tanggal, ini adalah tanggal sekarang. Kemudian petik order by nota descending ya. Kemudian enter. Jika ditemukan if tabel penjualan titik rokon sama dengan, jika tidak ditemukan then maka ini guys, ini di copy aja. Nah, ini maka akan sama dengan ini ya guys. Kemudian enter. Jika tidak ditemukan maka with tabel penjualan titik row 0 enter txt nota titik teks sama dengan titik item nota, kemudian di bawahnya ini
txt nota sama dengan titik tag sama dengan file Microsoft titik Visual Basic titik rec. Rec ini akan menjumlahkan data yang ada dalam txt nota. Kita ambil 5 digit dari kanan, lalu kita ditambah 1 ya guys. Rec buka kurung txt nota titik tag, 5, kemudian ditambah 1, kemudian enter. Txt nota titik tag sama dengan n strip, kemudian tambahkan format tanggal sekarang dengan format tahun, bulan, kemudian hari, kemudian kita tambahkan lagi yaitu strip, kemudian kita tambahkan hasil penjumlahan tadi ya guys, hasil penjumlahan yang coding di atas kan ini ya guys. txt nota titik teks, 5. Sudah. Nah, sudah. Kemudian kita taruh ini, prosedurnya kita panggil pada form load ya guys. Kita coba panggil pada form load. Call nomor nota. Nah, sudah. Kemudian kita simpan. Kita coba dulu untuk nomor notanya. Masih ada yang keliru ini ya. Bentar. Oh, ini kurang guys, ada ini ya, TBL penjualan sama dengan proses execute query dalam kurung str SQL ya, ada yang kurang tadi. Kita kasih jarak aja biar. Nah, jika sudah, kita coba lagi jalankan. Nah, ini udah muncul ya, N tahun 2023 bulan 2 tanggal 12. Sedangkan ini adalah nomor urutnya ya. Nomor urut yang 5 digit dari belakang ini nanti akan berubah sesuai tanggal ya guys. Misalkan tanggal 13 nanti akan diulang lagi mulai dari 0001 ya guys. Begitu. Kita lanjut ke ini guys. Kita akan menampilkan barangnya jika barang ini kita isi di
kode barang ini ya, kita isi kemudian kita enter, akan tampil di sini ya guys, nama barang, harga, kemudian jumlah, subtotal ya. Terus nanti setelah kita isi jumlahnya kemudian kita enter, akan masuk ke data grid ini guys. Kita coba untuk menampilkan dulu di text box-nya ya guys ya. Kita akan ini ya, kita pilih prosedur apa itu, prosedur keypress ya guys, event keypress pada kode txt kode ini. Kita pilih pada prosedur keypress. Nah, keypress ini dihapus saja dulu. Jika sudah, kita langsung tuliskan codingnya, yaitu if ya, if e.keychar. Salah guys, hapusnya tadi. Keypress, harusnya di keypress ya. Yang harusnya dihapus ini. If e.keychar sama dengan chr dalam kurung 13, then kemudian try tbl penjualan sama dengan nothing, enter, kemudian strSQL sama dengan petik 2, select. Nah, kita menyelect nomor nota lagi, kita akan menyelect kode barang ya guys, kode barang. Kita akan menampilkan barang soalnya ya, kita akan menyelect kode barang, kode BRG. Nah, kita filenya kita buka dulu, filenya apa aja. Ini kode barang, nama barang, harga ya guys. Kita select 3 field ya, harga jual ya, kode barang, nama BRG, kemudian terakhir harga jual. Dari tabel barang, di mana kode barang sama dengan petik txt kode ya, titik teks, enter, tabel penjualan sama dengan proses, titik execute query strSQL, kemudian enter. Jika ditemukan, jika tidak ditemukan, if tabel penjualan titik row count sama dengan 0, then enter. Kemudian jika tidak ditemukan, kita kasih message ya guys, msgbox ya, msgbox buka kurung, kode barang yang Anda masukkan tidak ada ya, misalkan kayak itu, kode barang yang Anda masukkan tidak ada, koma, oke only,
kemudian kok di enter, plus informasi aja ya guys, informasi koma kemudian judulnya ya, per informasi gitu aja ya guys, informasi. Nah, dan tutup kurung dan exit sub. Dan jika ditemukan ya, jika ditemukan tampilkan test nama barangnya di tst, nama barang di tag, titik item, nama fieldnya yaitu nama BRG, kemudian enter tst harga ya guys, tst harga barang sama dengan tabel titik row titik item harga jual. Kemudian jumlahnya kita buat default 1 ya guys, txt jumlah ya, jumlah titik teks sama dengan 1. Kemudian subtotalnya adalah txt subtotal. Nah, subtotal titik teks sama dengan cdvl ya, cdvl txt harga titik tag kali cdvl txt jumlah ya, jumlah titik tag. Nah, kemudian txt jumlah titik fokus ya, kita fokuskan pada teks jumlah nanti. Jika ada error kita kasih pesan juga ya guys, message box titik show ya, kita kasih pesan proses gagal, kemudian gagal karena petik nah, gini X message koma nah, kita kasih judul error. Kemudian kita kasih button oke, kemudian kita kasih error ya, ikonnya error. Kemudian kita coba ya guys untuk menampilkan data ya, kita coba dulu, kita simpan, kita masukkan kode barangnya ya guys. Kode barangnya apa aja di sini? Nah, kode barangnya ini kita coba 001. Nah, ini udah bisa tampil. Ini yang dimaksud tadi ya guys, default 1 ya guys, default ininya teks jumlahnya 1, kita buat 1 aja defaultnya. Kemudian coba kita rubah, misalkan kita rubah menjadi 2. Oh belum bisa ini guys, nanti kita kasih codingnya. Jika ini dirubah nanti subtotalnya seharusnya ikut berubah ya guys.
Terus ini formatnya masih belum ada pemisah, kayak misalkan 3000, 1 juta gitu kan, biasanya ada pemisah koma atau titik. Kita buat terlebih dahulu biar tampilannya lebih menarik ya. Ini formatnya, format kita buat format ribuan ya. Ini kemudian yang subtotal juga kita buat. Jika sudah, kita lanjut ke sini ya, ke enter ya, ke txt jumlah ya. TXT jumlah, jika di enter nanti datanya akan masuk ke data grid view ya. Kita double klik aja di sini, kita masuk ke Guybrush lagi. If Guybrush sama dengan CHR 13 then kemudian enter. Kemudian try ya, kemudian thread kita buat variabel lagi, dim I as integer, sama dengan dgv titik row count ya, row count, dan enter ya. dgv titik row, nah kita tambahkan row baru ya guys, baris baru, add, kemudian enter. dgv titik row i titik cell, nah, titik cell ke 0, kemudian titik value nya sama dengan txt kode, titik text. Sudah ya, kita enter, kemudian kita copy saja ini. Nah kemudian ini satu, kolom kolom kedua ya guys, kolom kedua txt nama, text, kemudian enter, kemudian paste lagi sel kedua, txt harga, di sini txt ke titik text, kemudian enter, paste lagi, kemudian ini txt jumlah, tag, kemudian paste lagi untuk subtotal ya, txt subtotal, tag, kemudian kita enter. Kita akan ini guys, kita akan mengasih, nah ini adalah total penjualan ya guys, kita akan isi di situ, sama ini juga kita isi terlebih dahulu dengan
menjumlahkan semua barang yang kita jual ya guys. LBL total bayar titik tag sama dengan 0 ya. Kemudian for ya guys, for i sama dengan 0 to dgv titik row titik count main 1 ya, dan enter. LBL total bayar titik tag sama dengan CDBL LBL total bayar titik tag ditambah CDBL DGV ya, DGV titik sel keempat ya guys. Sel keempat ini subtotalnya, ini kita copy saja. Nah sudah. Jika sudah, kita buat formatnya ya guys. Formatnya kita ubah dulu. Sudah, kita lanjut untuk menghitung total bayar ya guys. Total bayar di sini ya. Total bayar itu sama dengan TST label total bayar, TST total bayar titik tag sama dengan LBL total bayar titik tag ya. Jika sudah, kita kosongkan ya. Kita buat prosedur kosong dulu ya. Kita buat prosedur kosong untuk mengosongkan text boxnya nanti. Kosong item. Nah, kita kasih nama ini kosong item ya guys. Untuk namanya terserah. TST kode titik tag sama dengan titik TXT nama, nah, titik tag sama dengan titik, kemudian TST JML titik tag sama dengan TXT harga dulu saja. TXT harga titik tag sama dengan kemudian terakhir TST subtotal ya, tag sama dengan kemudian kita panggil di bawah ya. Nah, di sini tadi call TXT call kosong ya guys, call kosong item. Jika sudah, TST kode fokus ya. Jika sudah, kita coba ya guys, apakah sudah bisa untuk menampilkan itu ya. Kita coba. Ya, ini tanggalnya belum kita buat codingnya, jadi belum bisa tampil. 001 ya. Nah, itu kemudian kita enter. Nah, udah bisa masuk ya. Masuk ke data grid view, kemudian ini jumlahnya rupiahnya. Udah. Kita coba lagi 02 misalkan. Oh, ini jumlahnya belum bisa mengkalikan ya. Untuk itu nanti kita buat terlebih dahulu ya. Nah, sudah. Nah, jika sudah, kita lanjutkan lagi ya guys. Kita lanjut lagi ke
penjumlahan ya, penjumlahan. Untuk penjumlahan kita taruh di txt jumlah di sini ya, txt jumlah ya, pada event txt change ya, text change try, kemudian kita enter if txt harga titik tag sama dengan jika kosong, then exit sub ya, exit sub. Kemudian jika tidak kosong atau ada datanya, kita kalikan txt subtotal titik tag sama dengan cdbl ya, jadi txt harga titik tag kali dengan jumlah ya guys, cdbl txt jumlah titik tag. Nah, terus kemudian kita formatnya kita buat pemisah ya, untuk ribuan, ratusan, dan jutaan ya guys, kita buat formatnya. Nah, jika sudah, ini udah kita simpan ya. Oh, ada yang error guys, kurang tutup ya, ini kurang tutup kurung. Kemudian kita coba lagi, jika sudah kita coba lagi ya, 01 misalkan. Nah, kemudian kita jumlahnya misalkan kita beli 3. Nah, ini udah menjumlah 004, enter. Kemudian kita jumlahnya kita buat 2 ya, 2 jadi 2000 ya, ini udah bisa ya. Kita coba lain ABC, enter. Nah, kemudian kita jumlahnya kita buat 7 kali 5035, udah bener ya guys, kita enter. Nah, akan masuk kayak gini ya. Sekarang kita ini pada label total ini kita kasih lambang rupiah ya guys, simbol mata uang Indonesia. Kita kasih lambang rupiah sama tanggalnya kita kasih codingnya ya guys. Pada form load kita buat untuk tanggal ya, txt tgl titik tag sama dengan format no. Kemudian lanjut ke format rupiah ya guys, berarti kita taruh di sini saja guys, kita taruh sini ya guys, taruh di sini, jangan sampai kebalik ya. LBL RP rupiah. Kemudian tambahkan LBL titik tag ya, BL total bayar titik tag. Jika sudah, kita simpan lagi ya. Kemudian sekilas saja untuk desain data grid view-nya, ini settingan propertinya yaitu allow user to add-nya kita false, kita buat false, allow user delete-nya kita buat false juga ya. Untuk menambahkan ini header-headernya ini adalah dengan cara klik kanan ya,
klik kanan edit kolom, add kolom ya, add kolom, kemudian kita add sebanyak 5 sesuai kebutuhan kita, yaitu 5 ya, 1 2 3 4 5. Untuk mengedit lebarnya kita klik kanan edit, kemudian kita lebarkan ini ya guys, widthnya kita ganti apanya, angkanya, kemudian nama-namanya pada kita ganti ya, kita sesuaikan sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan pertama kode barang, nama barang, terus harga, jumlah ya, bisa ya. Untuk selanjutnya kita coba lagi ya coding yang telah kita buat tadi untuk menampilkan rupiah dan tanggalnya. Kita coba run lagi. Dua, misalkan kita pilih 2. Nah, ini rupiahnya udah bisa tampil. Kemudian tanggalnya juga sudah tampil juga. Kita coba lagi, misalkan 004. Nah, belinya 10. Nah, udah tampil semua. Nah, demikian tutorial dari saya. Untuk kelanjutan form ini akan berlanjut pada tutorial video berikutnya ya guys. Jangan lupa pantengin terus, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa lagi pada video kelanjutannya ini ya guys. Sampai jumpa.